Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Nurse. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatannya, yaitu tentang cara menghilangkan tai lalat dengan cara alami, cepat, dan mudah. Oke, sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel itu berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, jangan lupa juga ya untuk klik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Yuk kita mulai aja. Nah, tai lalat sering disebut beauty mark. Pasalnya, bintik gelap di kulit ini sering dianggap bisa menambah daya tarik wajah. Tapi tak jarang tai lalat justru membuat seseorang tidak percaya diri dengan penampilannya. Lantas banyak yang ingin tahu cara menghilangkan tai lalat untuk mengatasi problem kecantikan tersebut. Misalnya, merasa keberadaan tai lalat mempengaruhi penampilan atau jika hal itu menjadi iritasi karena bergesekan dengan pakaian. Selain itu, tai lalat benar-benar perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan ketika telah berubah wujud. Pasalnya, setiap perubahan warna, ukuran, atau bentuk tai lalat bisa menjadi tanda peringatan kanker kulit. Kunjungi dokter kulit jika teman-teman mencurigai hal itu. Meskipun beberapa orang percaya pengobatan rumahan dapat bekerja, belum ada penelitian formal yang dilakukan mengenai keamanan, keefektifan, atau potensi efek sampingnya. Jadi, sangatlah penting bahwa siapapun yang sedang mempertimbangkan untuk menghilangkan tai lalat dengan pengobatan rumahan dapat berbicara dulu dengan dokter kulit. Siapapun yang ingin mencoba pengobatan ini harus mengikuti instruksi dengan hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan kerusakan, iritasi, dan jaringan parut pada kulit di sekitarnya. Jadi, bila mana ingin mengobati atau menghilangkan tai lalat ini dengan cara alami, teman-teman juga harus berbicara juga atau berkonsultasi dengan dokter kulit ya, agar teman-teman bisa yakin bahwa pengobatan ini aman dan tanpa efek samping. Terus bagaimana sih caranya? Namun sebelum membahas cara menghilangkannya, ada baiknya kita berkali diri dengan mengenali jenis-jenis tai lalat yang bisa muncul di tubuh kita ya. Nah, berdasarkan waktu kemunculan serta bentuknya, tai lalat bisa digolongkan pada beberapa jenis di bawah ini. Pertama, tai lalat kongenital ya. Udah tahu ya, berarti kongenital itu bawaan sejak lahir ya teman-teman ya, atau disebut juga sebagai tanda lahir ya. Kira-kira terdapat sekitar 2% bayi yang lahir dengan tai lalat kongenital ini. Jika bentuk ukurannya dirasa mengganggu, tai lalat bawaan lahir bisa dihilangkan demi alasan kosmetik. Jadi digarisbawahi kalau dirasa mengganggu ya. Prosedur ini biasanya dilakukan setelah anak berusia antara 10 sampai 12 tahun. Nah, cara menghilangkan tai lalat bawaan lahir bisa dengan operasi kecil, dermabrasi, pengelupasan kimia, atau ablasi sinar laser. Nah, yang kedua yaitu tai lalat biasa. Ini adalah tai lalat yang muncul di kulit setelah bayi lahir. Kalau tadi kan kongenital. Kalau ini tai lalat biasa itu setelah bayi lahirnya ya. Kemunculan bisa sejak bayi hingga usia 25 tahun. Pertumbuhan tai lalat sebanyak 10-40 buah di kulit seseorang masih dianggap normal. Namun jika terdapat lebih dari 50 tai lalat, teman-teman ya bisa menganggap atau memiliki faktor risiko kanker kulit. Walau jarang sekali,
tai lalat biasa berubah menjadi kanker ya. Kalau dari 10 sampai 40 itu masih dianggap normal, tapi kalau lebih dari 50 itu bisa memiliki faktor resiko kanker kulit, atau ya jarang juga sih ya kalau tai lalat biasa itu bisa berubah menjadi kanker ya. Nah, yang ketiga ada tai lalat atipikal ya. Berarti ini juga bisa muncul di area kulit mana saja, tapi tai lalat atipikal lebih sering muncul di daerah batang tubuh dan sangat jarang timbul di wajah. Nah, terus tai lalat ini juga punya potensi untuk menjadi kanker kulit. Namun kejadiannya tergolong jarang ya. Diperkirakan hanya 1 di antara 10.000 tai lalat atipikal yang kemudian menjadi kanker kulit. Oke, jadi ini adalah ada 3 nih teman-teman. Pertama, kita harus tahu dulu. Pertama, tai lalat kongenital, itu bawaan lahir. Yang kedua, tai lalat biasa. Yang ketiga, tai lalat atipikal. Jadi sudah tahu ya jenis-jenisnya ya. Oke, sekarang kita akan melihat cara pengobatan dengan alami ya teman-teman ya. Jadi pertama itu dengan mengkompres tai lalat dengan cuka apel ya. Nah, cuka apel mengandung asam asetat ya, yang menurut teori akan membuat tai lalat terbakar dan menghilang. Meskipun metode ini cukup populer dan dapat memberikan hasil pengelupasan tai lalat, perlu nih diketahui bahwa ada efek sampingnya dan komplikasi ya. Jadi sekali lagi ini harus dikonsultasikan ke dokter kulit. Terus dengan bawang putih nih teman-teman ya. Yang pertama kan cuka apel, terus yang kedua itu dengan bawang putih nah, teman-teman ya. Jadi bawang putih ini dipercaya ya mempunyai efek menghancurkan tai lalat dari dalam, sehingga tai lalat bisa memudar atau bahkan hilang dengan rajin menggosok bawang putih selama beberapa waktu. Tapi hati-hati karena bawang putih juga bisa membuat kulit terasa pedas terbakar. Memang benar ya, memang di sini bawang putih itu banyak sekali manfaatnya ya. Termasuk di sini yaitu untuk menghilangkan tai lalat. Tapi memang benar juga bahwa bawang putih itu kalau ditempelkan ke area luka atau area yang di sini ada tai lalat, pasti hati-hatinya itu kulit terasa pedas dan terbakar ya. Jadi hati-hati. Sekali lagi konsultasikan dengan dokter kulit untuk menggunakan terapi alami ini ya. Terus yang ketiga itu adalah mengoleskan tea tree oil ya, kulit pisang atau campuran baking soda dan minyak kastor ya. Minyak esensial tea tree lebih dikenal dengan kandungan antimikroba dan anti-inflamasi. Namun minyak ini juga disebut bisa menghilangkan tai lalat apabila dioleskan beberapa kali sehari selama beberapa waktu. Nah, mengoleskan kulit pisang atau campuran baking soda dan minyak kastor juga dipercaya nih sebagian orang dapat mengeringkan dan menghilangkan tai lalat tanpa membuat kulit sekitarnya menjadi kering ya. Yang pertama itu menggunakan cuka apel, yang kedua itu bawang putih, yang ketiga itu tea oil atau kulit pisang ya. Itu bisa dicoba ya. Tapi sebelumnya lagi saya ingatkan bahwa harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama dokter kulit ya, untuk mengantisipasi efek sampingnya ya. Nah, yang keempat itu dengan iodium ya. Iodium dengan konsentrasi tertentu dapat menghancurkan sel-sel tai lalat sehingga tai lalat mengelupas. Penggunaan iodium perlu dilakukan dengan hati-hati karena selain beracun, iodium juga bisa membakar kulit ya. Lebih baik kalau pilihan saya sih menggunakan bawang putih aja ya. Karena emang bawang putih itu bumbu dapur dan pasti di setiap rumah pasti juga ada ya. Dan yang kelima adalah dengan madu ya. Madu ini sudah sangat populer di terapi kecantikan ya,
terutama untuk menghilangkan telat. Kita sudah tahu bahwa madu itu banyak mengandung berbagai khasiat ya, terutama untuk menghilangkan telat dengan alami ya. Sebagai bahan alami penghilang tai lalat, mencoba menggunakan madu boleh dibilang tidak akan memberikan efek samping berbahaya. Justru kandungan antioksidan serta anti radang di dalam madu bisa saja membantu kulit menjadi lebih lembut hingga meredakan jerawat. Tapi khasiatnya untuk menghilangkan tai lalat belum teruji ya. Tetapi boleh dicoba karena ini tanpa efek sampingnya teman-teman ya. Walaupun bahan-bahan yang sebelum tadi dijelaskan ada efek sampingnya, tapi insya Allah kalau madu itu sangat-sangat bermanfaat bagi kulit ya, memang karena mengandung antioksidan serta anti radangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Nurse agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari channel ini dan tetap berlangganan untuk klik loncengnya ya. Sekali lagi, bahan-bahan alami ini bisa dicoba untuk menghilangkan tai lalat asalkan teman-teman bisa lebih berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, khususnya dokter kulit dan kelamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.